Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita jumpa lagi di segmen Belajar Matematika bersama Bu Sam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi. Ada beberapa cara yang sederhana untuk menentukan nilai limit, ya. Yang pertama dengan cara substitusi, pemfaktoran, dan merasionalkan penyebut. Yang pertama kita akan menentukan limit dengan substitusi. Limit suatu fungsi f untuk x mendekati a dengan a bilangan real dapat ditentukan dengan substitusi, yaitu mengganti nilai x dengan a. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Diketahui ada limit x mendekati 2 ya, dari 2x kurang 7 ya. Lalu yang B, limit x mendekati 1 dari 3x kurang 1 per x tambah 1. Kita selesaikan. Nah, untuk yang pertama, kita tulis kembali dulu soalnya. Berarti kalau disubstitusi langsung kita ganti x-nya dengan 2 ya. Kalau misalnya sudah disubstitusi, ini limitnya tidak perlu ditulis lagi, langsung 2 kali 2 dikurang 7. 2 dikali 2, 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3. Udah selesai ya. Lalu untuk yang B, limit x mendekati 1 dari 3x kurang 1 per x tambah 1. Ini juga sama, 1, 3 dikali 1 dikurang 1 ya, per 1 tambah 1. 3 dikali 1, 3 dikurang 1 per 2. 3 dikurang 1, 2 ya. Kemudian 1 ditambah 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, untuk substitusi seperti ini ya. Insya Allah tidak sulit. Untuk cara yang kedua yaitu dengan pemfaktoran. Misalkan terdapat bentuk limit fx per gx ya, untuk x mendekati a. Apabila x sama dengan a disubstitusikan pada fungsi yang diambil limitnya tersebut mengakibatkan fa per ga sama dengan 0 per 0, berarti nilainya kan tidak tentu. Maka cara substitusi tidak bisa diterapkan secara langsung ya. Oleh karena itu fungsi tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan cara pemfaktoran ya. Baik itu pemfaktoran dari fx dan gx sehingga nanti keduanya mempunyai faktor yang sama. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Nah, tentukan nilai limit fungsi berikut. Yang pertama, limit x kuadrat kurang 16 per x kurang 4 untuk x mendekati 4 ya. Nah, ini di sana kan ada fx per gx. Misalnya ininya fx, ini gx ya. Oke, kita selesaikan satu per satu. Nah, contoh yang pertama, limit x mendekati 4 dari x kuadrat kurang 16 per x kurang 4. Kita coba dulu dengan substitusi. Berarti kan di sini 4 kuadrat kurang 16 per 4 kurang 4. Ini kan hasilnya 0 per 0. Atau ini tidak tentu. Kalau tidak tentu dalam limit itu kan tidak boleh. Berarti kita akan menggunakan cara lain yaitu dengan pemfaktoran. Ini untuk pengecekan ya. Nah, kita tulis kembali di sini. Berarti yang difaktorkan itu yang di atas karena yang di bawah kan sudah langsung x kurang 4 ya, bukan persamaan kuadrat. Nah, kalau misalnya masih ada variabel x, ini limitnya tetap ditulis ya, limit x mendekati 4. Nah, ini kita faktorkan.
ya. X kurang 4, kalau di bawah ada X kurang 4 berarti di atas ada X kurang 4 kan. Nah ini tinggal negatif 4 kali berapa biar hasilnya jadi negatif 16, berarti kan kali positif 4. Nah seperti itu ya. Ini kebetulan bisa seperti ini cara memfaktorkannya. Nah ini kan bisa dicoret atau dibagi menjadi 1 kan, karena sama nilainya. Berarti kita mendapatkan limit X mendekati 4 dari X tambah 4. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung substitusi 4 tambah 4 sama dengan 8. Seperti itu. Lalu sekarang untuk yang kedua. Nah untuk contoh yang kedua, maaf ini X mendekati 3 ya. Contoh yang kedua ini pembilang dan penyebutnya ini harus difaktorkan karena dua-duanya berbentuk persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 7X tambah 12 per X kuadrat kurang 4X tambah 3 untuk X mendekati 3. Misalnya Bu, bagaimana cara memfaktorkan? Masih ada yang bingung untuk cara memfaktorkan? Oke. Kita kasih garis di sini. Ibu akan kasih contoh bagaimana cara memfaktorkan X kuadrat kurang 7X tambah 12 ya. Nah ini kan ada nilai A, B, dan C ya. Kalau dalam persamaan kuadrat kan AX kuadrat tambah BX tambah C bentuk umumnya ya. Nah berarti di sini A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 7 dan C-nya sama dengan 12. Langkah yang pertama A kali C ya. Berarti 1 dikali 12 gitu kan. Ini hasilnya positif 12. Nah setelah itu kita cari nilai yang dikalikan hasilnya positif 12 tapi dijumlahkan itu hasilnya B, yaitu B-nya negatif 7. Berarti berapa dengan berapa? Nah kalian kalau misalnya bingung berapa dengan berapa, lihat 12 ini. 12 ini kan hasil perkalian dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kita ambil salah satu yang kira-kira dijumlahkan hasilnya 7. Berarti kan yang ini ya, 3 dengan 4. Tapi Bu bagaimana? Di sini kan negatif. Dijumlahkan hasilnya harus negatif, kalau dikalikan harus positif, berarti otomatis keduanya akan negatif. Berarti negatif 3 dan negatif 4. Maka di sini ya di bawah ya. Limit langsung ini X kurang 3 dikali X kurang 4. Yang bawah juga sama caranya seperti itu ya. Didapat X kurang 1 dengan X kurang 3. X mendekati 3 ya. Nah ini Bu gimana, ini tidak sejajar, tidak jadi masalah ya, karena di sini kan perkalian, langsung saja boleh dicoret. Berarti didapatlah limit X kurang 4 per X kurang 1 ya untuk X mendekati 3. Kalau sudah seperti ini bisa langsung disubstitusi ya. Berarti 3 kurang 4 per 3 kurang 1 ya. 3 kurang 4 negatif 1, 3 kurang 1 2. Maka hasilnya negatif 1 per 2. Nah untuk yang ketiga yaitu dengan merasionalkan penyebut ya. Apabila dalam suatu fungsi yang akan ditentukan nilai limitnya sulit disederhanakan karena memuat penyebut yang tidak rasional, maka perlu merasionalkan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut suatu pecahan akan menjadi rasional jika dikalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, di sini beberapa contoh jika dikalikan dengan bentuk sekawannya. Misalnya ada bentuk soal A per akar B, maka dikali dengan akar B per akar B. Nanti akan menghasilkan A akar B per B. Lalu yang kedua C per A tambah akar B, maka dikali dengan A kurang akar B per A kurang akar B. Jadi di sini ketika di sininya positif, maka di sininya negatif ya. C kali
A kurang akar B. Berarti seperti ini. Ininya dikasih kurung. Lalu di sini A tambah akar B dikali A kurang akar B, langsung saja A kuadrat dikurang B ya. Bu, bagaimana kalau di sininya negatif? Berarti nanti di sininya positif. Begitu saja ya. Selanjutnya yang C. C per akar A tambah akar B, maka akan dikalikan dengan akar A kurang akar B per akar A kurang akar B, sama dengan C kali akar A kurang akar B per A kurang B. Jadi langsung saja seperti ini ya. Kalian bisa buktikan sendiri, Bu, kenapa hasilnya bisa A kurang B. Kalian bisa kalikan ini satu per satu, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Lalu C per akar Fx kurang A, maka akan dikali dengan akar Fx tambah A per akar Fx tambah A, maka hasilnya C kali akar Fx tambah A per Fx kurang A kuadrat. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan nilai limit fungsi dari limit X mendekati 3 dari X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 dikurang 5 ya. Berarti ini seperti bentuk yang D ya, karena di sini yang dalam akarnya adalah Fx. Langkah yang pertama, kita tulis kembali limit X mendekati 3 dari X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16. Nah, hati-hati ya dalam akarnya itu sampai mana, jangan sampai ininya terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi harus jelas sesuai dengan soal. Dikurang 5, berarti bentuk sekawannya X kuadrat akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5. Jadi yang berubah yang ini, yang di luar akar ya. Jadi yang di dalam tetap akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 sama dengan limit X mendekati 3 dari X kuadrat kurang 9 dikali akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 berarti ini akarnya jadi hilang, X kuadrat tambah 16 dikurang 5 kuadrat gitu ya. Nah, yang di atas tetap ditulis kembali ya. X kuadrat kurang 9 dikali akar X kuadrat tambah 16 tambah 5 per X kuadrat tambah 16 dikurang 25. 5 kuadrat kan 25 ya. Nah, selanjutnya maaf, kita lanjut lagi ya. X kuadrat kurang 9 akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 per X kuadrat 16 dikurang 25 negatif 9. Nah, berarti kebetulan ada yang sama ya dengan yang di atas, berarti bisa dicoret. Sehingga limit akar X kuadrat tambah 16 tambah 5 untuk X mendekati 3 ini kita langsung substitusi ya. Berarti 3 kuadrat ditambah 16 ditambah 5. 3 kuadrat 9 tambah 16 25 akar 25 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 5 itu 10 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasil ini ke sini ini kebetulan sama yang di atas dengan yang di bawah, jadi bisa dicoret. Ini tidak semua bentuk contoh akan seperti ini. Yang terpenting kalian tahu konsep dari bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi dengan merasionalkan penyebut ya, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua. Limit X mendekati 1 dari akar X kurang akar 2X kurang 1 per X kurang 1. Di sini kebetulan yang
tidak rasionalnya itu pembilangnya ya, tapi caranya tetap sama. Kita tulis kembali soalnya, limit X mendekati 1 dari akar X kurang akar 2X kurang 1 per X kurang 1. Berarti bentuk sekawannya akar X tambah akar 2X kurang 1 per akar X tambah akar 2X kurang 1 ya. Berarti di sini limit X mendekati 1, X dikurang 2X kurang 1 per X kurang 1 dikali akar X ditambah 2X kurang 1 sama dengan limit X mendekati 1 dari X dikurang 2X negatif X ditambah 1 per X kurang 1 dikali akar X tambah akar 2X kurang 1 sama dengan limit X mendekati 1. Nah ini negatifnya kita keluarkan biar nanti ini kan jadi negatif sehingga ada bentuk yang sama, negatif dari X kurang 1 gitu ya, per X kurang 1 kali akar X tambah akar 2X kurang 1 seperti itu. Limit X mendekati 1 ini karena ini sama kita coret, berarti di sini ada angka 1 kan ya di atas karena ini bagi ini kan 1. 1 per akar X tambah akar 2X kurang 1. Nah, kita bisa langsung substitusi, berarti 1 per akar 1 ditambah 2 kali 1 dikurang 1, berarti sama dengan 1 per akar 1, 1 ditambah akar 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1 ya, akar 1 berarti 1, maka di sini hasilnya 1 per 2. Maaf di sini negatif 1, negatif ketinggalan ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.